Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berhadir mengikuti mata kuliah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Baginda Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Baiklah kawan-kawan sekalian yang saya hormati Bapak Ilham MA selaku dosen pembimbing kami dan yang sangat teristimewa kepada teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah Mazahibul Islamiyah ini. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, tidak lagi memperpanjang mukadimah, langsung saja perkenalkan, nama saya Vivi Sundari. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin mempresentasikan atau ingin memaparkan makalah saya, hasil materi saya yang berjudul kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil dari materi saya yang berjudul aliran-aliran teologi di dalam Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu teologi. Nah, jadi teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama-agama yang lain pada sebelumnya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya. Contohnya kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Dan ilmu ini tidak dapat tumbuh langsung menjadi sempurna karena dengan adanya waktu-waktu, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu Islam yang lain yang mulanya terbatas ruang lingkup pembahasannya kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Dan adapun aliran-aliran teologi di dalam Islam ini diantaranya adalah yang pertama itu ada aliran Khawarij. Ukhwah bi Udayyah yang dikenal dengan aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang menjadi polemik pada masa itu. Aliran Khawarij ini memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari perbuatan dosa, maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Selanjutnya, dan yang dituntut oleh Khawarij antara iman dalam hati dengan perilaku praktis sudah pasti membawa kepada konsekuensi bahwa pembunuh adalah orang yang tidak memiliki iman di dalam hati atau sering disebut dengan kafir. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya terdapat potensi keberagamaan yang positif meskipun cenderung tanpa kompromi. Nah, aliran yang kedua itu ada aliran Murji'ah. Al-Hasan bin Ali bin Talib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi, kelompok ini adalah kelompok orang yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini Abu Hanifah memberi definisi iman, yaitu iman itu adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul dan Rasulnya, dan semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rinci. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Dan yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Aturan ini pada dasarnya adalah aturan esensial berpikir. Ini terjadi dari tiga komponen. Yang pertama,
adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir sesuai dengan kodratnya sendiri. Nah, dan yang kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain adalah diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir. Nah, dan yang terakhir adalah pengakuan bahwa realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Nah, adapun ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah ini yang pertama keadilan Tuhan. Nah, jadi keadilan Tuhan ini menuntut bahwa manusia haruslah bebas. Karena kenapa? Karena tanpa adanya kebebasan ini, kenabian dan risalah tidak ada artinya. Tidak ada dasar bagi syariah atau taklif. Paham ini meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Dan Tuhan tidak menghendaki keburukannya, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia dapat mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang kedua adalah ada keesaan. Nah, keesaan di sini adalah mereka mempertahankan keesaan dengan semurni-murninya. Karena kenapa? Karena menghadapi Syiah Rafidah yang ekstrim, yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk yang berjisim dan dapat diindera. Nah, jadi itu kawan sekalian. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.